Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Leni Anggraini, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Payakumbuh. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Suci. Ya. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Leni. Apa kabar hari ini Bu Suci? Alhamdulillah baik. Bu Leni bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Suci. Semoga kita selalu diberi nikmat kesehatan ya Bu. Amin. Baiklah Bu Suci, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Kemudian di dalam percakapan pra-observasi ini saya akan mengamati Bu Suci dalam proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya Bu ya. Atau sebelumnya saya juga melakukan kegiatan supervisi di kelas ini agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri lagi untuk tampil pada saat pembelajaran. Jadi di sini sebelum Ibu melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama itu Bu Suci, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Nah, baik Bu Leni. Kebetulan di sini saya mengajar di mata pelajaran produktif di pelajaran perawatan kulit wajah. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu beberapanya diantaranya peserta didik mampu mengetahui atau memahami apa itu pigmentasi. Lalu yang kedua, apa saja faktor-faktor penyebab pigmentasi pada wajah. Lalu yang ketiga, bagaimana cara pencegahan pigmentasi ini. Lalu yang terakhir itu bagaimana cara pengobatan atau merawat pigmentasi ini. Terima kasih Bu Suci atas paparan tujuan pembelajaran. Berarti di sini untuk materi pembelajaran Ibu adalah perawatan kulit wajah yang bermasalah. Yang bermasalah. Berarti yang diangkat itu adalah yang berpigmentasi. Gitu ya Bu ya. Di sini untuk pertanyaan saya yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang Ibu lakukan pada saat observasi kelas nanti? Baik Ibu. Untuk area pengembangan di sini mungkin saya akan menggunakan dua ya Ibu ya. Jadi menggunakan pengetahuan dan keterampilan siswa seperti itu. Iya, berarti ada dua ya Bu ya, area pengembangan yang mungkin akan Ibu kembangkan pada saat pembelajaran nanti ya Bu ya. Dimana di situ seperti yang udah Ibu jelaskan tadi ada area pengetahuan ya Bu ya, secara teorinya begitu ya Bu Suci ya. Kemudian ada juga area keterampilan. Berarti di area keterampilan ini nanti siswanya akan praktek gitu ya Bu? Iya, benar Ibu. Baik Bu Suci. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan saya yang ketiga ya Bu Suci ya. Di sini saya ingin mendengar dari Bu Suci bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Mungkin di sini dari segi model pembelajarannya ya Bu, kemudian strategi pembelajarannya ataupun nanti dari metode pembelajarannya. Baik Ibu. Jadi di kelas 11 kecantikan 1 nanti saya akan mengambil strategi pembelajarannya itu berdiferensiasi. Jadi nanti saya akan menerapkan model pembelajaran itu case based learning. Jadi mengangkat kasus-kasus yang ada lalu dijadikan sebagai model pembelajaran seperti itu. Nah, kalau untuk metodenya sendiri itu di sini saya menggunakan rencananya itu ada metode diskusi, ada metode tanya jawab dan ada metode presentasi seperti itu. Iya baik Bu Suci. Kalau untuk media pembelajarannya bagaimana Bu? Media apa yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran di kelas nanti? Nah, kalau media pembelajaran rencananya saya akan menggunakan PowerPoint, lalu Infocus, laptop, dan untuk siswa sendiri itu saya menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Baik Bu Suci. Berarti kira-kira kapan ya Ibu Suci akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, seperti di hari apa atau di jam berapa gitu ya Bu ya? Baik, nah kebetulan itu saya mengajar di hari Senin Bu Leni, itu dari jam pertama sampai jam terakhir di kelas 11 kecantikan 1. Nah, jadi rencananya di minggu awal saya akan mengajarkan materi yang teorinya dulu. Nah, setelah teori baru dilanjutkan dengan materi yang sifatnya untuk praktek. Ya, baik Bu Suci.
Berarti untuk hari Senin besok pada jam pertama gitu ya Bu ya, sampai jam terakhir itu jamnya Bu Suci ya produktif. Berarti jam produktif itu panjang sekali ya Bu Suci ya? Ya, panjang Untuk sekali. satu mapel itu ada berapa jam Bu? Ada 8 jam? Ada 8 jam. Nah, ada 8 jam. Berarti saya akan datang kembali mengunjungi Ibu pada hari Senin di kelas 11 kecantikan 1 ya Bu ya, untuk melakukan supervisi kelas dan melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas pada saat mengajar. Baik. Nah, setelah nanti Ibu melakukan kegiatan observasi dan pembelajaran di kelas, kita juga akan melakukan percakapan yang terakhir ya Bu ya, dimana itu percakapan yang terakhir itu adalah pasca observasi. Kemudian nanti pasca observasi itu nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktek saya gitu ya Bu ya. Baik, Ibu. Baiklah Bu Suci, sebelum kita akhiri percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan dari percakapan atau diskusi kita hari ini? Baik Bu, dari diskusi kita hari ini saya bisa mendapatkan gambaran seperti media apa yang akan saya gunakan untuk pembelajaran di hari Senin tersebut, dan media itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Ya, baik Bu Suci, terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatan, karena Bu Suci sudah bersedia ya untuk berbincang-bincang dengan saya di dalam percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu pada kegiatan selanjutnya ya Bu Suci, yaitu kegiatan observasi di kelas pada hari Senin dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih Bu Suci. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Nah, oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya boleh pimpin doanya. Duduk siap, gerak. Dalam sikap berdoa mulai. Baik, Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Aulia ada? Ya, yang hadir boleh mengacungkan tangannya ke atas ya. Azwazumi, Disa, Dwi Utari, Fitrah, Intan, Larasati, Latifah, Miftahul, Nadiatul, Nadia Francisca, Putri, Putri Khairunisa, Kisti, Salma, Sri Ramadhani, Sri Wulandari. Oh, baik, berarti kita ini hadir semuanya ya? Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba diperhatikan dulu area belajarnya. Yang dirasa tidak diperlukan untuk belajar, boleh disimpan dulu di bawah meja ya, di laci meja atau di kursinya ya. Yang disediakan di atas meja itu hanya peralatan menulis. Sudah semua? Nah, pakaiannya coba lihat anak-anak Ibu semua. Sudah rapi belum? Jilbabnya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, sebelumnya pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Perawatan kulit wajah berjerawat.
Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang perawatan kulit wajah berpigmentasi. Nah, kira-kira siapa yang tahu di sini? Yang berpigmentasi itu kira-kira yang seperti apa? Ya, ciri-cirinya mungkin bisa disebutkan? Ada bercak kecoklatan ya, seperti noda-noda ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang kelainan-kelainan pigmentasi pada kulit. Nah, ini dia. Perawatan kulit wajah berpigmentasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami pengertian pigmentasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis kelainan pigmentasi pada kulit wajah. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menjabarkan faktor penyebab kelainan pigmentasi pada kulit wajah. Yang keempat, peserta didik mampu memahami cara pencegahan kulit wajah berpigmentasi. Lalu yang terakhir, peserta didik mampu memahami cara perawatan kulit wajah berpigmentasi. Ibu ingin melihatkan suatu quote. Quote itu seperti apa ya? Kata-kata bijak. Kata-kata bijak dari Buya Hamka. Ini terkait dengan pembelajaran kita hari ini ya. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Jadi maksudnya gimana itu? Nah, attitude, etika. Ya, jadi penampilan itu bukan menjadi ukuran suatu ilmu atau keelokan adab seseorang ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu inner beauty-nya ya. Jadi lebih penting yang di dalam dulu, cantik, baru yang di luar. Ya, jadi anak-anak ibu semuanya juga harus begitu ya. Mulai dulu dari dalam baru penampilan ya. Ibu ingin memperlihatkan beberapa gambar nanti ya kelainan pigmentasi. Ternyata kelainan pigmentasi kulit itu ternyata terbagi menjadi dua. Ada ada juga hipopigmentasi. Adakah yang sudah tahu di sini apa itu yang hiperpigmentasi dan hipopigmentasi? Nah, betul ya yang dijelaskan sama Sri. Kalau yang hiper, kelainannya itu yang berupa bercaknya berwarna hitam kecoklatan. Kalau yang hipopigmentasi yang bercaknya berwarna putih. Nah, nanti kita amati sama-sama gambarnya ya. Hiperpigmentasi adalah kelainan pigmentasi di mana sel pigmen memproduksi terlalu banyak zat melanin sehingga menyebabkan kulit menjadi lebih gelap. Sementara yang hipo, kebalikannya, kelainan pigmentasi di mana sel melanosit gagal dalam membentuk sehingga menyebabkan munculnya bercak. Betul, ya, itu dia. Nah, di sini Ibu punya gambar, mari kita amati sama-sama. Nah, ya, coba Sri, dari gambar yang Ibu tampilkan, ciri-ciri yang terlihat oleh Sri dari gambar ini seperti apa? Ada bintik kecoklatan. Di daerah mana yang Sri lihat? Bagian pipi. Nah, setuju yang apa yang dibilang Sri? Sama seperti itu? Ada bercak berwarna apa? Coklat kehitaman. Nah, kalau menemukan ciri-ciri kulit seperti ini, ada bercak kecoklatan, dia itu merata ya, di sebelah sini ada yang di pipi, hidung, sama di sini, di atas bibir ya. Nah, disebut kelainannya apa ini? Melasma. Ya, jadi kalau menemukan kelainan seperti ini namanya adalah melasma. Kita lanjut. Nah, yang kedua ada seperti ini. Coba Aca, kelainan seperti apa yang tampak dari tampilan yang Ibu perlihatkan? Ada bercak-bercak bintik warna coklat, Bu. Di mana bintik-bintiknya? Di bagian pipi. Nah, di wajah ya. Merata seperti itu ya. Biasanya cenderung menimpa orang yang berkulit putih. Namanya adalah freckles. Nah, ini uniknya ya. Meskipun ini kelainan, tapi ini dijadikan sebuah apa ya? Untuk model make up gitu. Untuk sebuah make up freckles, ya kan? Meskipun dia adalah kelainan. Kita lanjut. Yang ketiga. Nah, coba Intan. Ciri-ciri seperti apa yang tampak oleh Intan? Tanya di usia berapa ini? 40 ke atas?
Biasanya 60 ke atas ya. Nah, kita lanjut. Tadi kan seputar hiper ya. Kita lanjut. Nah, pernah melihat kondisi kulit begini? Ya. Apa namanya? Albino. Biasanya ini menular atau tidak? Satu-satu. Faktor keturunan. Nah, ya. Kalau menular lewat kontak luar gitu bisa enggak? Jadi ini namanya ada albino. Kita lanjut gambar kedua. Coba Ibu mau tanya ya. Ya. Coba Latifa. Kelainan apa yang tampak Latifa? Bercak-bercak putih. Di bagian mana itu? Ada di leher? Di wajah ya. Ini yang mana ini kelainannya? Yang hitam atau yang putih ya? Nah, yang putih ya. Ada artis luar yang dia menderita vitiligo, tapi dia sudah meninggal. Ada yang tahu? Nah, Michael Jackson. Nah, Michael Jackson dia menderita ini vitiligo. Jadi lama kelamaan kulitnya semakin putih. Itu kan sebenarnya Michael Jackson itu orang berkulit hitam. Contohnya ya. Kita lanjut yang terakhir. Ada namanya pityriasis alba. Intan, seperti apa yang terlihat kelainannya? Ada sebagian putih-putih di sini ya. Pernah lihat anak kecil putih-putih di bagian sedikit mukanya ya? Nah, itu dia pityriasis alba. Ada berapa kelainan tadi itu ya? Coba satu-satu. Dwi, yang hiperpigmentasi apa saja tadi? Malah. Betul. Coba Nadia, yang hipo apa saja? Vitiligo, albino, terus satu lagi? Nah, pityriasis alba. Gampang kan berarti ya mengingatnya? Terkait dengan jenis-jenis kelainan pigmentasi, Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada kurang lebih 4 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok nanti mengerjakan LKPD tentang kelainan-kelainan pigmentasi ya. Satu kelompok masing-masing satu LKPD ya. Dalam LKPD berisi tentang gambar jenis kelainan yang akan kalian analisis lalu dituangkan di LKPD ini ya. Jadi di sini ada petunjuknya. Nah, di sini. Petunjuk pengerjaan. Analisislah gambar kelainan pigmentasi di bawah ini, kemudian tentukanlah 1 jenis kelainannya, 2 faktor penyebabnya, 3 cara pencegahan, dan yang terakhir cara perawatannya ya. Nah, ini dia contohnya. Dalam LKPD ini menerangkan ada gambar dan keterangan. Jadi nanti silahkan dianalisis terkait kelainan apa yang di sini kalian tuangkan di sebelah sini ya. Semuanya harus bekerja ya. Jadi penilaiannya di sini ada 3. Jadi penilaian kita dalam pembelajaran ini yang pertama yang ada pengetahuan, ada sikap, dan ada keterampilan. Pengetahuan dari mana Ibu ambil? Dari nanti post test setelah pembelajaran selesai. Sikap dari mana? Disiplin kalian, ya, kerjasamanya bagaimana, ya. Terus yang terakhir keterampilan. Keterampilan nilainya bagaimana? Dari diskusi kelompok dan presentasi. Nah, jadi itu poin-poin penilaian yang akan Ibu ambil untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, ada yang mau ditanyakan dulu terkait pengerjaan LKPD? Bisa dikerjakan? Bisa. Oke, baik. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Baik, Bu. Kelompok 1. Kelompok 4 di mana? Terus Azwazumi sama yang kelompok 1. Ya, boleh dikerjakan. Referensi boleh dilihat di internet atau handout yang sudah Ibu bagikan. Kelompok 1 udah sampai mana? Masih sampai cara perawatannya. Cara perawatan, oke. Kelompok 2 sudah sampai mana? Masih di melasma. Melasma, oke. Kelompok 3 sampai mana? Sudah sampai cara perawatan? Cara pencegahan. Kelompok 4 sampai mana? Udah sampai freckles, Bu. Freckles. Ya.
Dah waktunya tinggal 5 menit. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah selesai? Kelompok 3? 4? Sebelum kita lanjut presentasi, Ibu mau mengetes konsentrasi kalian. Ini masih konsentrasi atau sudah buyar ini ya? Jadi gamenya seperti ini. Kalian cukup mengikuti nanti instruksi yang Ibu berikan di depan ya. Jadi kita yang ringan-ringan saja. Jadi seperti ini. Kalau Ibu bilang selamat pagi, berarti kalian tepuk tangannya begini. Selamat pagi. Nah, ya. Selamat pagi semuanya. Nah, jadi permainannya seperti ini. Tangan ke atas, ke depan, ke samping, dan ke bawah. Diingat ya, ke atas, ke depan, ke samping, dan ke bawah. Sampai situ paham ya? Nah, oke. Sekarang coba semuanya ikuti instruksi yang dari Ibu. Tangan ke depan. Ke depan lah Ibu bilang. Nah, berarti yang ke atas tidak konsentrasi ya. Nah, tangan ke samping. Tangan ke samping. Tangan ke bawah. Tangan diputar-putar, coba tangan ke atas, diputar-putar, stop. Diputar-putar, stop. Diputar-putar-putar, stop. Nah, bisa ketahuan ya. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Diputar-putar, stop. Diputar-putar, stop. Diputar-putar, stop. Diputar-putar, stop. Berarti konsentrasinya bagus ya. Nah, oke. Kelompok 1 berarti boleh tampil dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi kami. Jenis kelainan melasma, faktor penyebab, faktor eksternal dan faktor internal. Cara pencegahan. 1. Pencegahan terhadap timbulnya atau bertambahnya melasma adalah perlindungan terhadap sinar matahari. 2. Pemakaian obat atau kosmetik sesuai aturan baik dari segi waktu pemakaian, jumlah, dan frekuensinya. 3. Pemakaian kosmetik yang aman dan tepat sesuai dengan kondisi atau jenis kulit. Cara perawatannya. 1. Cuci muka dengan pembersih yang mengandung bahan whitening. 2. Pakai krim pagi hari yang mengandung bahan-bahan untuk mencerahkan kulit. 3. Pakai sunscreen broad spectrum UVA dan UVB. 4. Konsumsi makanan atau suplemen yang mengandung antioksidan. Baiklah, itu hasil presentasi kami dari kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok lainnya? Baik, saya Latifah dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara pembersihan muka dan pemakaian sunscreen pada perawatan kulit melasma? Baiklah, cuci muka dengan pembersih yang mengandung bahan whitening seperti AHA, vitamin C, dan lain-lain, dan bentuk sediaannya bisa sabun, cleanser, atau foam sesuai dengan jenis kulit. Kedua, pakai sunscreen broad spectrum, pakai 30 menit sebelum terpapar sinar matahari atau panas, dan ulangi pemakaian siang hari jika diperlukan. Baiklah, kami dari kelompok 1. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kasih aplaus ya. Nah, kita lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Jenis kelainannya freckles. Faktor penyebab genetik, ras, terpapar sinar matahari terlalu lama, menjalani terapi atau perawatan hormonal. Cara pencegahan. Rajin menggunakan sunblock dan sunscreen yang mengandung minimal SPF 30. Cara perawatannya. Menggunakan retinoid
Krim retinol merupakan variasi dari vitamin A. Fungsinya untuk memperbaiki kulit yang terbakar matahari serta mencerahkan freckles. 2. Melakukan chemical peeling. Chemical peeling yaitu larutan kimia yang digunakan untuk mengeksfoliasi dan mengelupas bagian kulit yang terdampak. Ada yang mau bertanya? Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa freckles menyerang orang yang berkulit putih? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa freckles menyerang orang yang berkulit putih? Karena orang yang berkulit putih memiliki kelainan jenis pheomelanin. Jenis ini tidak mendukung kulit dari paparan ultraviolet. Oleh karena itu, jika sering terpapar matahari, tubuh akan memproduksi melanin lebih banyak, sehingga freckles lebih mudah terjadi. Bagaimana kelompok 1 dengan jawaban kami? Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus ya. Nah, boleh lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Jenis kelainannya lentigo. Faktor penyebab sering terpapar sinar matahari, menggunakan tanning bed, pernah menjalani fototerapi atau terapi radiasi, mengalami sindrom tertentu yang diturunkan. Cara pencegahan, gunakan pakaian yang menutupi tubuh dan topi yang lebar. Untuk melindungi wajah dari sinar matahari, gunakan tabir surya. Cara perawatannya, mengoleskan krim pencerah kulit yang mengandung hidroquinon dan retinoin, terapi laser, mikrodermabrasi, demabrasi, dan chemical peel. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Sebutkan apa saja yang harus dihindari agar tercegah dari lentigo. Baiklah, cara pencegahan agar terhindar dari lentigo yaitu yang pertama, gunakan pakaian yang menutupi tubuh dan topi yang lebar untuk melindungi wajah dari sinar matahari ketika akan beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hindari paparan sinar matahari antara jam 10 sampai jam 10 pagi dan 2 siang. Gunakan tabir surya atau sunblock dengan kandungan SPF minimal 30. Apakah kelompok 4 merasa puas dengan jawabannya? Puas. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membicarakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Nadia. Jenis kelainan vitiligo. Faktor penyebab, faktor keturunan, diabetes atau penyakit adision. Mengalami kerusakan kulit, misalnya akibat terbakar matahari. Terpajam senyawa kimia tertentu. Cara pencegahan. 1. Memakai tabir surya, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. 2. Menggunakan pelindung diri seperti payung atau topi, serta mengenakan pakaian tertutup untuk menghindari paparan sinar matahari. 3. Menerapkan pola hidup yang sehat. 4. Mengkonsumsi banyak makanan yang kaya antioksidan seperti buah dan sayur-sayuran. 5. Minum air putih dalam jumlah yang cukup. Cara perawatannya: 1. Terapi cahaya atau fototerapi. 2. Terapi laser. 3. Operasi cangkok kulit. Baiklah, kepada kelompok yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, saya Fitra ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah vitiligo bisa menyebar ke seluruh tubuh? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apakah vitiligo bisa menyebar ke seluruh tubuh? Vitiligo bisa menyebar ke bagian tubuh
yang lain atau semakin melebar seiring berjalannya waktu. Penyebaran ini bisa berbeda-beda pada setiap orangnya. Ada yang menyebarkan merata ke seluruh tubuh, ada juga yang vitiligonya muncul pada bagian tubuh tertentu. Baiklah, itu hasil dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 sampai 4 sudah melaksanakan presentasi. Mari kita samakan persepsi dengan apa yang dibahas oleh masing-masing kelompok ya. Tadi kelompok pertama ada membahas tentang melasma. Tadi bagaimana melasma cara pencegahannya? Yang pertama ada menggunakan sunscreen. Terus pemakaian obat atau kosmetik sesuai aturan. Berarti maksudnya kalau sesuai aturan, yang kosmetik pagi memang digunakan pagi hari, ya kan? Yang siang memang untuk siang, yang malam memang untuk malam. Nah, lalu untuk cara perawatan, cuci muka dengan pembersih yang kalau whitening itu yang seperti apa berarti itu? Whitening berarti efeknya bisa memberikan seperti apa itu? Kandungannya mencerahkan. Ya, contoh kandungannya apa misalkan? Vitamin C. Aha, nah betul ya, itu salah satu kandungan kosmetik yang bisa mencerahkan kulit wajah. Kita lanjut, kelompok 2 ada membahas tentang freckles. Tadi kelompok 2 ada menyatakan kalau faktor penyebab freckles itu ada genetik, ada ras, ada karena matahari, dan ada karena terapi ya. Nah, terus cara pencegahannya tadi gimana? Nah, betul ya Aca, jadi rajin menggunakan sunscreen atau sunblock. Nah, terus dibilang juga cara perawatan. Menggunakan krim retinoid dan melakukan chemical peeling. Tapi di sini harus hati-hati ya. Krim retinoid ini digunakan harus di bawah pengawasan dokter. Kelompok 3 ada membahas lentigo. Faktor penyebabnya apa saja tadi kalau lentigo? Betul ya. Jadi yang dipaparkan oleh kelompok 3 betul. Karena sering terpapar sinar matahari, menggunakan tanning bed, lalu pernah menjalani fototerapi, lalu mengalami sindrom tertentu. Bisakah dicegah? Bisa. Contohnya seperti apa? Hindari paparan sinar matahari, lalu gunakan tabir surya. Jadi semuanya kita dianjurkan memakai tabir surya ya ternyata. Supaya apa tadi? Melindungi kulit paparan langsung sinar matahari. Nah, betul. Itu yang lentigo. Lanjut yang terakhir tadi ada membahas tentang vitiligo. Ya, jadi apa itu faktor penyebab dari vitiligo? Jadi ada faktor keturunan, autoimun, kerusakan kulit karena matahari, dan terpajan senyawa kimia tertentu. Cara pencegahannya juga hampir sama. Memakai tabir surya, menggunakan pelindung diri, minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan yang kaya antioksidan, menerapkan pola hidup sehat. Nah, sampai di situ kira-kira ada pertanyaan? Paham semuanya? Nah, baik. Dari hasil diskusi dan presentasi tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pengertian hiperpigmentasi apa? Ya, Nadia boleh. Hiperpigmentasi adalah suatu keadaan bertambahnya jumlah melanin pada lapisan kulit yang mengakibatkan perubahan warna kulit menjadi lebih gelap. Nah, betul ya, kita kasih aplaus dulu Nadia. Betul. Nah, untuk pengertian hiperpigmentasi betul. Nah, selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan jenis kelainan pigmentasi itu apa saja? Siapa yang bisa? Aca bisa? Ya, boleh. Jenis kelainan pigmentasi ada 2, yaitu hiperpigmentasi dan hipopigmentasi. Yang hiperpigmentasi ada 4, yaitu melasma, freckles, lentigo, dan hiperpigmentasi pasca radang. Yang hipopigmentasi ada 3, yaitu albino, vitiligo, dan vitiliasis alba. Nah, itu benar yang dijelaskan Aca. Kita kasih aplaus dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan faktor penyebab kelainan pigmentasi? Azwa Zumi bisa, oke. Faktor penyebab kelainan pigmentasi yaitu seperti genetik, gangguan nutrisi, hormonal, sinar UV atau matahari, kosmetik, obat-obatan oral, dan inflamasi atau peradangan. Betul?
Kita kasih aplaus buat Azazumi. Ya, betul. Lalu, siapa yang bisa menyimpulkan cara pencegahan kulit wajah berpigmentasi? Sri bisa? Oke, boleh. Cara pencegahan kulit wajah berpigmentasi ada 5. 1. Menghilangkan faktor yang merupakan penyebab hiperpigmentasi, misalnya pil kontrasepsi. 2. Perlindungan terhadap sinar matahari. 3. Pemakaian kosmetik yang aman dan tepat sesuai dengan kondisi atau jenis kulit. 4. Pemakaian obat atau kosmetik sesuai aturannya baik dari segi waktu, pemakaian, jumlah, dan frekuensinya. 5. Bila dalam 24 jam setelah pemakaian kosmetik maupun obat terjadi kemerahan disertai rasa gatal yang hebat, segeralah konsultasi dari dokter atau ahli kecantikan karena penanganan yang dini dapat mengurangi resiko terjadinya hiperpigmentasi. Nah, sangat lengkap sekali yang dijelaskan oleh Sri ya. Kita kasih aplaus. Poin berikutnya, siapa yang bisa menyimpulkan cara perawatan kulit wajah berpigmentasi? Ya, boleh Intan? Cara perawatan kulit wajah berpigmentasi. 1. Di pagi hari dengan cara cuci muka dengan pembersih yang mengandung bahan whitening. 2. Pakai krim pagi hari yang mengandung bahan-bahan untuk mencerahkan kulit. 3. Pakai sunscreen, pakai 30 menit sebelum terpapar sinar matahari. 4. Konsumsi makanan atau suplemen yang mengandung antioksidan. Sangat lengkap sekali. Kita kasih aplaus ya buat Intan. Nah, yang terakhir, bagaimana cara pengobatan yang hiperpigmentasi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Latifah bisa? Oke, boleh. Cara pengobatan hiperpigmentasi ada 3 macam cara, yaitu yang pertama dengan cara pengobatan topikal atau oles, yang kedua dengan cara pengobatan sistematik, yang ketiga tindakan khusus yaitu secara kimia dan juga secara mekanik. Ya, boleh kita kasih aplaus buat Latifah. Untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian terkait materi hari ini, Ibu akan memberikan post test ya. Post test Ibu akan kirim melalui grup WA ya. Jadi nanti boleh dibuka. Post test berisi 5 soal, kalian isi. Setelah itu Ibu beri waktu kurang lebih 3 sampai 4 menit untuk mengerjakan. Bisa ya? Nah, baik sudah Ibu kirim, boleh dicoba akses ke link yang sudah Ibu kirim di grup ya. Kerjanya sendiri-sendiri, tidak ada tanya teman. Semuanya sudah? Oke, Ibu cek ya hasilnya. Ibu bacakan ya. Jadi hasilnya adalah semuanya di atas KKM ya. Ya. Dan yang lebih bagusnya lagi, rata-rata semuanya hampir 100 ya. Cuma 2 orang yang nilainya 80. Ya. Ibu sebutkan? Yang pertama Alfi, yang kedua Zahra. Selebihnya 100. Jadi dapat Ibu simpulkan untuk pembelajaran hari ini semua anak-anak Ibu sudah paham ya. Untuk kegiatan hari ini Ibu ingin mengetahui bagaimana respon kalian atau bagaimana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Jadi Ibu akan mengirimkan link lagi tentang refleksi. Nanti boleh kalian isi refleksi pembelajaran hari ini. Ya, Ibu kirimkan ya. Diisi sejujur-jujurnya. Iya, seyuyur-yuyurnya. Sudah masuk? Aman? Bisa masuk semua? Boleh dikasih tanggapannya terkait pembelajaran kita hari ini. Sudah selesai semua? Nah, sudah dikasih ya tanggapannya terhadap pembelajaran hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita coba untuk membuat langkah kerja perawatan
kulit wajah berpigmentasi. Nah, jadi minggu depan kita coba membuat job sheet untuk perawatan kulit wajah berpigmentasi ya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Paham? Oke, kalau begitu kita sudahi pembelajaran hari ini ya. Ketua kelas boleh pimpin doanya. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita bersyukur. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, boleh pulang dan yang piket tinggal terlebih dahulu ya. Nah, oke, boleh berkemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Lini Anggreni, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Payakumbuh. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, dan hari ini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Suci. Di mana di sini Ibu Suci adalah guru yang akan saya observasi di dalam kegiatan supervisi akademik. Dan kebetulan kali ini saya juga didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Bapak Rocky Saputra. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Leni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Suci? Alhamdulillah sehat Bu Leni. Bu Leni apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu Suci. Baiklah Bu Suci, pada percakapan kita pada kali ini yaitu percakapan pasca observasi ya Bu ya. Hari ini saya akan memberikan mungkin beberapa pertanyaan kepada Ibu Suci terkait proses observasi yang telah Ibu Suci lakukan pada minggu kemarin ya Bu ya. Di mana di sini untuk pertanyaan yang pertama mungkin bagaimana perasaan Ibu terkait proses observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Jadi Bu Leni ya, awalnya mungkin terasa sedikit grogi ya Bu Leni ya, tapi setelah dijalani alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah ya Bu Suci ya, berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu Suci ya. Iya. Berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya. Baiklah, di sini Bu bisa enggak Ibu menceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas gitu. Baik. Kalau untuk tahapan, saya sudah membuat perangkat mengajar ya Bu. Kemudian untuk area pengembangan, mungkin saya mengambil ada area pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan di sini beberapa tujuan pembelajarannya itu ada yang pertama itu peserta didik mampu mengetahui kelainan-kelainan pigmentasi pada wajah, lalu faktor penyebabnya dan bagaimana cara pencegahan dan perawatannya seperti itu Bu Leni. Dan untuk keterampilannya siswa melakukan analisa kelainan-kelainan kulit berpigmentasi. Berarti di sini untuk materi pembelajaran itu perawatan kulit wajah ya Bu Suci ya, Iya, perawatan kulit wajah yang berpigmentasi. Jadi di sini berarti area pengembangannya itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya Bu Leni, berhubungannya. Berarti di sini untuk jam pembelajarannya itu untuk yang teori mungkin ada 3 jam pembelajaran, untuk yang materinya untuk yang teori ya Bu Suci ya. Berarti untuk yang prakteknya itu mengikuti setelahnya. Setelah pembelajaran teori dilanjutkan dengan pembelajaran praktek itu langsung. Berarti jadwalnya itu tidak terpisah ya Bu ya? Tidak terpisah. Berarti dalam satu hari full itu adalah jam pembelajaran praktek khusus Iya, dari kelas Bu Suci saja gitu. Iya, dari jam pertama itu jam 7.30 sampai jam terakhir jam 15 itu semuanya jam untuk produktif. Ya. Baik Bu Suci. Jadi di sini menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan atau Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak gitu?
Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik Bu Eni. Namun saya merasa masih ada sedikit kekurangan. Sedikit kekurangan ya Bu ya. Berarti di sini pada saat observasi berlangsung atau observasi kelas berlangsung, berarti Ibu sudah melakukan atau menjalankan dengan baik ya Bu ya, dengan baik dan lancar. Namun di sini mungkin ada terkendala sedikit kekurangan, begitu ya Bu ya. Ya, Bu. Jadi di sini menurut Ibu apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas ini? Nah, kekurangan atau kendala yang saya alami ketika proses pembelajaran itu seperti masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Begitu yang saya temui kemarin. Jadi ada beberapa siswa begitu ya Bu Suci ya yang dirasa kurang aktif pada saat pembelajaran teori ya. Iya. Kalau untuk yang prakteknya mungkin bisa dikatakan siswa ini aktif semua ya Bu ya. Jadi untuk yang dirasa kurang aktif ini pada pembelajaran teori, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa mereka bisa dikatakan kurang aktif pada saat jam teori gitu? Atau tidak terlibat di dalam diskusi kelas? Mungkin di dalam pembagian kelompok saya akan membaginya berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditorial, dan kinestetik. Jadi di sini Bu, saya akan memberikan pertanyaan kepada anak menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Itu harus seperti apa? Seperti itu. Jadi itu adalah rencana Ibu untuk kedepannya ya Bu ya. Iya. Dimana di sini untuk proses pembelajaran kedepannya mungkin Ibu akan menyesuaikan atau membagi kelompok ya Bu ya, sesuai dengan gaya belajarnya. Dimana tadi untuk gaya belajar itu ada visual, auditori, dan kinestetik gitu ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya apa yang sudah Ibu realisasikan itu dapat memberikan proses pembelajaran yang baik lagi untuk kedepannya ya Bu Suci ya. Iya. Kira-kira di sini kapan Ibu akan melakukan perubahan-perubahan atau rencana-rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan Bu, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Bu Suci ya, mungkin pada tahun ajaran baru mungkin kali ya Bu Suci ya. Iya. Karena sekarang ini kan siswa kita kan udah bisa dikatakan sedang ujian mid ya Bu Suci ya. Iya. Kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Jadi mungkin penerapannya mungkin bisa Ibu Suci lakukan mulai dari tahun ajaran baru besok. Iya begitu Bu Suci? Iya. Baik, terima kasih Bu Suci atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasikan ya Bu Suci. Baiklah, akhirnya selesai sudah rangkaian kita pada kegiatan supervisi akademik ini yang sudah kita mulai kemarin dari pra-observasi ya Bu Suci, kemudian kita lanjutkan dengan observasi di kelas, kemudian lagi percakapan kita kali ini yaitu pasca observasi. Mungkin di sini saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Suci, kemudian juga kepada Pak Ruki sebagai pengajar praktek saya, karena sudah memberikan waktu untuk dapat hadir pada percakapan pasca observasi kita kali ini. Jadi akhir kata saya ucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.